kita jangan mengganggu sahabat-sahabat kita juga beriktikaf di masjid. Jadi kalau ngaji Quran supaya telinga kita sendiri yang mendengar. Kita beristighfar juga telinga kita sendiri yang mendengar. Jadi tidak saling mengganggu sesama kita yang berada di masjid. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Bahkan apa yang kita batin Allah mengetahui. Bahasa Al-Quran yang lamuna fisudur, Allah selalu mengetahui apa yang kita batin. Maka dalam ibadah Ramadan kita juga berusaha untuk selalu membatin yang baik. Makanya dikatakan oleh para ustaz kita bahwa Ramadan itu adalah intinya ibadah hati. Ibadah hati. Ibadah ini dimulai dengan fisik, tetapi hakikatnya puasanya ibadah. Setelah fisik tadi, lalu panca indera, lalu terakhir hati. Mudah-mudahan kita memasuki 10 hari terakhir ini, kita bisa meningkatkan kualitas puasa. Jadi puasa kita tingkatkan di 10 hari. Nah, kemudian sehubungan dengan turunnya Al-Quran, Prof. Edi Amal itu sudah men-share di grup kita ya, semua yang berkaitan dengan Quran itu luar biasa. Masya Allah. Quran itu mukjizat Allah yang luar biasa. Mukjizat Rasul zaman dulu itu sekali pakai. Tongkat Nabi Musa dipukul ke laut, lautnya terpisah. Tongkatan Musa dilempar jadi ular. Seketika. Tetapi mukjizat Rasulullah Muhammad SAW itu Al-Quran berlangsung sepanjang zaman. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengkaji Al-Quran, mengkaji sekarang, kemudian nanti ulang ngaji lagi, setiap kita ngaji berikutnya itu ada ilmu baru, ada hal baru yang kita dapatkan. Bapak-bapak ibu merasakan kajian kita yang Selasa dan pagi, satu ayat itu kita coba artikan, ternyata setelah dibuka bertanya ke HP para ahli di bidang kajian Islam memberikan urian lebih dalam lagi. Besok kalau kita ngaji Quran ketemu lagi hal baru, tidak pernah habis-habis. Maka Quran adalah lautan yang tiada bertahu. Oleh karena itu terus saja, terus dikaji. Bahkan Profesor Quraisy menjelaskan kalau kita mengkaji Quran itu nanti ada pengetahuan yang kita dapatkan dari mengkaji Quran tadi. Tetapi kalau kita terus mengkaji Quran, nanti Allah akan memberikan ilmu sesuatu yang tidak kita pelajari. Jadi itulah yang disebut ilmu laduni, ilmu yang berasal dari sisi Allah. Jadi terus saja mengkaji Quran seperti yang disampaikan Ustaz Badar, dimulai dengan membaca, memahami artinya, mengamalkan dalam kehidupan, kemudian mengajarkan juga kepada orang lain. Maka kita akan menjadi sahabat Al-Quran. Nah, disitulah nanti Al-Quran akan menjadi penolong. Maka Rasul mengatakan, bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu di hari kehidupan akhir nanti syafi'an li ashabihi, menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya, orang yang menemui Quran. Kemarin diterangkan oleh Ustaz Badar, ternyata dalam kuburan itu sering ada jenazah yang utuh, tidak dimakan oleh tangga. Di antaranya adalah para penghalang. Sebetulnya kata hafiz itu dalam kajian agama Islam itu orang yang hafal ribuan hadis. Kalau yang hafal Quran hamilul Quran, pembawa Quran. Jadi orang yang hamil, ibu yang hamil itu kan bawa bayi di dalam Quran. Maka sebenarnya penghafal Quran itu istilahnya kalau bahasa Arab itu hamilul Quran. Tapi di sini sudah terlanjur jadi para hafiz. Hafiz itu orang-orang yang hafal ribuan hadis. Tidak ada masalah karena kita memang kosakata Indonesia ini miskin. Indonesia
bisa mengambil dari bahasa Arab banyak sekali. Seperti kata Quran dari kata Qur'an yang itu Quran itu Quran jadi surat kabar Quran. Itu qorib itu artinya dekat. Bahasa Indonesia karib, sahabat karib. Nah, sahabat itu sohib itu ya bahasa Arab. Maka bahasa Indonesia mengambil banyak dari kata Arab, kosakata Arab dengan kata-kata sedikit berbeda arti. Punduk bahasa Arab artinya hotel, tapi di sini jadi pondok, bangunan di tengah sawah. Untuk musim burung. Jadi mengambil kata dari Arab tetapi ada sedikit. Kembali kepada kajian kita 10 hari yang terakhir Rasulullah meningkatkan amal ibadahnya, maka kita juga mengikuti Rasul. Kita ittiba Rasul, di antaranya yang sangat utama adalah iktikaf di masjid di sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Jam 1, jam 2 menjelang sahur pulang. Habis sahur kembali ke masjid sholat jamaah subuh. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah masjid kita dibuka, mari kita ramaikan. Kita beriktikaf di masjid dengan sholat. Insya Allah semua kita ini akan selalu bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena setiap malam Ramadan setelah terakhir mulai dari maghrib kita berbuka puasa ditakjilkan, disegerakan. Ini ittiba Rasul, disegerakan. Kemudian kita jamaah maghrib, sholat jamaah maghrib. Habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Kemudian kita pulang atau kalau Pak Sopo dan kawan-kawan datang di sini, kita di sini bagus sekali. Lanjut jamaah isya, lanjut ba'diyah isya, lanjut tarawih, mengkaji Quran terus. Itu setiap malam 10 malam terakhir insyaallah semua kita ini pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kita lakukan lebih baik dari 1000 bulan. 1 tahun itu 12 bulan, 1000 bulan, 1000 dibagi 12 ketemu 83,4. Jadi 83 tahun, sisanya 4 bulan. Kalau kita ketemu 10 tahun Ramadan, maka usia kita sama dengan 830 tahun. Ditambah sisanya. Tidak kalah dengan umat-umat zaman dahulu. Itulah bonus untuk umat Muhammad. Karena umat Muhammad ini ma'rul ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 dan 70. Jadi bapak-bapak kalau 70 itu sudah hampir sim. Sudah hampir. Karena Rasul sudah mengerti apa antara 40 dan 70. Satu sudah dikasih kurus banyak. Rasul itu 63 Hijriah ya. Kalau Miladiyah itu usia Rasul hanya 61. Karena setiap 30 tahun selisih sekali. Saya sudah masuk 70, sudah sampai batas akhir ini. 60-70. Mudah-mudahan kita semua nanti dibagi Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kalau kita punya tauhid, akidah dalam diri kita, itu husnul khotimah. Karena di alam barzakh nanti setiap orang akan diperlihatkan seorang sosok laki-laki. Malaikat bertanya, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Apa yang ketahui tentang orang ini? Orang-orang yang punya iman dalam hati ditolong oleh Allah bisa mengatakan orang ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh. Dia ini adalah hamba dan utusan. Ini diterangkan di surat Ibrahim ayat 27. Jadi Allah menyatakan bahwa yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah memberikan kemantapan perkataan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Yang tahap pertama akhirnya alam kubur, yaitu bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir tentang sosok laki-laki yang ditunjukkan dalam kubur. Orang beriman diberi pertolongan bisa menjawab, ini adalah hamba dan Rasulullah Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul 10 hari bukan hanya untuk diri,
tapi juga beliau membangunkan keluarganya, istri, anak beliau. Jadi kita usahakan juga, ayo anak-anak, kalau di rumah ada cucu-cucu ajak masjid. Ayo cucu-cucu kita ikut pakai kursi. Nanti dikasih tahu, kalau punya kelebihan tidur juga boleh di masjid. Tapi sebelumnya sholat pakai di masjid ya. Dilatih, dibiasakan. Jadi bukan hanya kita, tetapi juga keluarga kita. Masih berapa menit waktunya? Ya, mari kita bersama-sama mendoakan para donatur masjid. Kita bacakan Al-Fatihah untuk para donatur, baik melalui kotak infak, air mineral, tisu, pembayaran listrik, pembayaran air PDAM, nasi bungkus, beras masak, pembatas sholat kita bacakan Al-Fatihah. Likulli niyatin shalihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam.
Iya.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله. نستغفر الله العظيم. نصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة هذا إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفرني وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا سابق الفوز ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحم ومشرها بعد الموت. صل على سيدنا محمد وآله وسلم وجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.